Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rima Latifa Patria, kemudian Rahma Mahalia dan Novi Diana. Di kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai Ulumul Quran, yaitu mengenai Rasm Al-Mushaf. Peta konsep Rasm Al-Mushaf di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian Rasm Al-Mushaf. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Yang ketiga, kedudukan Rasm Al-Mushaf. Yang keempat, hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Yang kelima, faedah penulisan Rasm Utsmani. Yang pertama yaitu pengertian Rasm Al-Mushaf. Rasm sendiri berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menulis, menggambar, atau melukis. Rasm Al-Mushaf menurut istilah berarti tata cara menulis huruf dan kalimat Al-Quran sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Terminologi lain menyebutkan yang dimaksud Rasm Al-Mushaf adalah ketentuan pola yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabat lainnya dalam penulisan Al-Quran. Berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya, dapat disimpulkan ilmu Rasm Al-Mushaf yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan Mushaf Al-Quran yang dilakukan secara khusus baik dalam penulisan lafadznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Yang kedua yaitu pola penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani dibagi menjadi 6. Yang pertama, Al-Hanif berupa pengurangan huruf alif, wawu, ya, lam, dan nun. Yang kedua, Ziyadah yaitu penambahan huruf alif, wawu, dan ya. Yang ketiga adalah Hamzah. Yang keempat, badal, yang artinya penggantian suatu huruf dengan huruf yang lain. Yang kelima, menggabungkan suatu lafadz dengan lafadz yang lain yang lazimnya dipisahkan dan juga sebaliknya. Yang keenam, kata yang dapat dibaca dalam dua bunyi, yaitu menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang memiliki versi qiraah yang berbeda. Poin yang selanjutnya ialah kedudukan Rasm Al-Mushaf Al-Utsmani. Ada dua pendapat mengenai kedudukan Rasm Utsmani. Yang pertama, pola penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani itu bersifat tauqifi, dengan alasan pola penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani itu dilakukan oleh para juru tulis wahyu di hadapan Nabi SAW, dan apa yang dilakukan mereka telah ditakrirkan oleh beliau. Penulisan Al-Quran seperti ini berlanjut pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan sampai pada masa tabi'in dan tabi'al tabi'in. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani ini hanya merupakan hasil ijtihad para sahabat Nabi dan tidak bersifat tauqifi. Kemudian, hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Pendapat menyatakan bahwa tulisan Al-Quran harus sesuai dengan hat Mushaf Utsmani adalah wajib, karena Rasm Utsmani bersifat tauqifi meskipun hat tersebut menyalahi kaidah nahwu dan shorof. Meskipun hat tersebut mudah mengakibatkan salah bacaannya bila tidak diberi harokat, lebih-lebih bagi orang yang kurang mengerti Al-Quran. Berikutnya, pendapat yang kedua menyatakan bahwa tulisan Al-Quran tidak harus sesuai dengan Rasm Utsmani, sebab hal itu tidaklah tauqifi, atau Al-Quran yang langsung dari Allah dan diturunkan kepada Rasulullah tanpa melalui sahabat. Akan tetapi, hanya redaksi terminologi, ijtihad, atau hanya sekedar istilah pada penulisan yang direstui oleh Khalifah Utsman. Berikutnya, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan umum, harus ditulis menurut kaidah Arabiyah dan Syarfiyah. Akan tetapi, harus senantiasa ada Mushaf Al-Quran yang ditulis dengan Rasm Utsmani sebagai barang penting yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu bacaan umum, ditulisnya menggunakan kaidah Arabiyah, tidak asal-asalan, dan kaidah Syarfiyah, tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya, tapi menggunakan bahasa Arab, dan harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan jangan sampai hilang. Poin berikutnya tentang faedah penulisan Rasm Utsmani. 1.
memilih dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. 2. Memberi kemungkinan pada lafal yang sama untuk dibaca dengan versi qiraah seperti dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Lalu yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi rosem imla. 1. Seperti di dalam firman Allah SWT Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-47 yang berbunyi, Wassama'a bainainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Berikutnya, yang keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harokat syakal suatu lafaz. Jadi, Rosem Utsmani di sini adalah pada zaman dulu, waktu pembuatan belum ada harokat atau syakal, jadi benar-benar asli, ditulis di batu, di daun-daun, di pelepah kurma, dan lain-lainnya. Belum ada pembukanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.